Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Dr. Andes Cynthia Nurika Irma, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari artikel yang telah kami susun, yaitu mengenai analisis ranah kognitif soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tania. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya ada Mas Ega Dani Pratama, Mas Fahmi Asifirnanda, ada Mbak Eva Oktaviana Sari, dan ada Mbak Pujiana. Materi pertama saya persilahkan. Selanjutnya pada poin pendahuluan, kegiatan belajar mengajar menjadi kegiatan utama dalam dunia pendidikan. Tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yakni persiapan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memastikan efektivitas pengajaran. Pada jenjang pendidikan dasar, evaluasi pembelajaran memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi kemajuan belajar siswa, mendapatkan pemahaman tentang tingkat pemahaman mereka, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk menginformasikan pengajaran yang lebih baik. Dalam kurikulum 2013 menekankan bahwa capaian belajar peserta didik harus mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Evaluasi pembelajaran dalam ranah kognitif membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa dalam pemahaman dan penerapan pengetahuan serta memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pengajaran. Dalam penerapan penilaian ranah kognitif dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni tes tertulis dan tes lisan. Evaluasi soal dalam aspek kognitif untuk mengukur sejauh mana siswa memahami soal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terkait dengan pengetahuan dan pemahaman. Dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa, evaluasi ini memungkinkan penyesuaian pengajaran yang sesuai dengan siswa mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Ada beberapa macam taksonomi berpikir yang telah dirancang oleh beberapa ahli yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir peserta didik, diantaranya pengetahuan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Kata kerja yang dapat digunakan antara lain mengidentifikasi, membuat aris besar, menyusun daftar, dan lain-lain. Yang kedua ada pemahaman, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan dapat bermanfaat. Yang ketiga ada penerapan, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan ide-ide umum, metode, prinsip, dan teori dalam situasi yang baru dan konkret. Kata kerja yang digunakan antara lain mengungkapkan, mendemonstrasikan, menunjukkan, dan lain-lain. Yang keempat, ada analisis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam komponen pembentuknya. Selanjutnya ada sintesis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Hasil ini berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu jenjang kemampuan peserta didik dapat mengevaluasi suatu keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu.
Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi soal dalam ranah kognitif. Aspek kognitif pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dapat mencakup pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang relevan untuk penelitian evaluasi pembelajaran dalam aspek kognitif. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap soal akhir semester pelajaran bahasa Indonesia. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi soal-soal yang terdapat pada soal akhir semester kelas 7 pelajaran bahasa Indonesia. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan daftar, periksa, atau instrumen pengalaman yang telah dikembangkan sebelumnya. Instrumen evaluasi dengan aspek kognitif yaitu dengan model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Dengan evaluasi pada soal tersebut, penelitian dapat memahami konteks evaluasi soal dalam aspek kognitif pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, melacak perubahan dan pendekatan evaluasi. Metode penelitian di atas dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang evaluasi soal dalam ranah aspek kognitif pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi siswa yang diteliti. Baik, terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi di hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan hasil analisis, terdapat 6 aspek yang ditemukan dalam soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah yang dapat saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengetahuan. Nah, dalam ranah aspek pengetahuan dapat menuntut siswa untuk dapat memberikan kemampuan dalam mendefinisikan perintah yang ada dalam soal mata pelajaran. Pengetahuan yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Pada soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah terdapat ranah kognitif tingkatan pengetahuan. Nah, di mana buktinya? Di sini saya akan membacakan buktinya. Berikut ini kalimat mengandung kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup adalah yang A. Rima menari-nari kegirangan setelah mendapatkan nilai tertinggi. Yang B. Bunyi sirene pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Yang C. Ayah memanggilku untuk segera mandi sore. Dan yang D. Seekor sapi melompat menghindari lubang di depannya. Nah, pada soal tersebut dapat diketahui bahwa taksonomi Bloom yang diterapkan dalam aspek pengetahuan sangat memuat karena siswa dalam menjawab soal tersebut dituntut untuk mendefinisikan masalah yang terkait kata kerja yang membuat benda mati. Nah, pada data tadi termasuk dalam ranah kognitif tingkatan pengetahuan menyimpulkan, maksud saya pada data tadi termasuk dalam ranah kognitif tingkatan pengetahuan menyimpulkan, karena pada soal tersebut peserta didik mendapat perintah untuk mengidentifikasi kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, yang kedua yaitu ada pemahaman atau comprehension. Dalam ranah aspek pemahaman yang digunakan oleh peserta didik dalam menjawab soal tersebut harus paham akan materi yang telah disampaikan, karena dengan memahami isi dari materi maka akan bisa menjawab dengan cara menjelaskan ataupun menyimpulkan. Pemahaman atau comprehension yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan dapat memanfaatkannya. Kata kerja yang dapat digunakan antara lain menjelaskan, menyimpulkan, memberi contoh, dan lain-lain. Nah, pada soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah terdapat ranah kognitif tingkatan pemahaman atau comprehension pada nomor 17.
Berikut bukti soalnya. Darko memiliki pembawaan sikap yang ramah. Tidak mengherankan jika orang-orang kampung segera merasa akrab dengan dirinya. Dia suka pula menceritakan kisah lucu di sela pijatannya. Dia juga tulus dalam melayani pelanggannya. Meskipun begitu, kami tetap tidak tahu asal-usulnya dengan jelas. Jika kami menanyakan hal itu, dia selalu mengatakan bahwa dirinya berasal dari kampung yang jauh di kaki gunung. Berikut yang bukan karakter Darko adalah A. Ikhlas, B. Ramah, C. Rajin, D. Supel. Nah, dalam kata kerja menyimpulkan, peserta didik itu dituntut untuk menjawab dengan cara memahami isi soal tersebut maupun mencermatinya terlebih dahulu. Karena dengan mencermati terlebih dahulu, maka akan menjawab isi dari soal tersebut. Nah, pada data tadi termasuk dalam ranah kognitif tingkatan pemahaman menyimpulkan, karena pada soal tersebut peserta didik mendapat perintah untuk menyimpulkan yang mana yang bukan karakter dari Darko. Kata kerja menyimpulkan juga bisa digunakan dalam menyimpulkan suatu latar belakang dari isi cerita, baik menyimpulkan latar tempat, waktu, maupun menyimpulkan ide pokok dari soal tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu penerapan. Penerapan yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan ide-ide umum, metode, prinsip, dan teori dalam situasi yang baru dan konkret. Kata kerja yang digunakan antara lain mengungkapkan, mendemonstrasikan, menunjukkan, dan lain-lain. Pada soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah terdapat ranah kognitif tingkatan, yaitu sebagai berikut. Nah, pada data tersebut termasuk ke dalam ranah kognitif tingkatan penerapan karena peserta didik mendapat perintah untuk menurutkan atau menentukan prosedur cara membuat manisan bola bit. Nah, kemudian ada contoh berikutnya yaitu pada poin F. Pada data tersebut termasuk ke dalam ranah kognitif tingkatan penerapan karena peserta didik mendapat perintah untuk mengurutkan atau menentukan prosedur menulis cerita fantasi. Kemudian poin yang keempat yaitu analisis. Analisis yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu dalam komponen pembentukannya. Kata kerja yang digunakan antara lain menggambarkan kesimpulan, membuat garis besar, menghubungkan, dan lain-lain. Pada soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah terdapat ranah kognitif tersebut pada data G. Nah, contoh soal tersebut termasuk ke ranah kognitif tingkatan analisis karena peserta didik mendapat perintah untuk menentukan garis besar ide pokok dari teks tersebut. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan. Oke, pada tingkatan ranah kognitif, bukti yang kedua, kelompok kami menemukan bahwasanya di ranah kognitif tingkatan analisis ada di soal perhatikan kutipan puisi rakyat berikut. Jika bertindak tidak berhati lurus, pikiran akan menjadi tergerus. Jika pikiran selalu tergerus, pikiran tak karuan, tubuh pun kurus. Nilai moral atau amanat yang terkandung dalam puisi rakyat di atas adalah pilihannya ada A sampai D. Nah, pada data H yang telah saya bacakan tadi termasuk ke dalam ranah kognitif tingkatan analisis karena siswa diminta untuk menentukan nilai moral atau amanat yang terdapat pada puisi rakyat, yang dimana siswa harus melewati analisis terlebih dahulu sebelum dapat menentukan nilai moral atau amanat. Berikutnya ada poin sintesis. Sintesis itu merupakan jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Hasilnya itu bisa berupa tulisan, rencana, atau mekanisme.
Kata kerja yang digunakan antara lain menyusun, menggolongkan, menggabungkan, dan lain sebagainya. Nah, pada soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah terdapat ranah kognitif tingkatan sintesis, yaitu buktinya pada data I. Buatlah sebuah pantun bertema pendidikan dengan memperhatikan syarat-syarat penulisan pantun yang benar. Nah, pada data I termasuk ranah kognitif tingkatan sintesis karena para peserta didik itu mendapatkan perintah untuk membuat dan menghasilkan sebuah pantun dengan tema pendidikan. Pada poin penilaian, evaluasi yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Pada soal akhir semester kelas 7 di SMP Al-Hikmah terdapat ranah kognitif tingkat penilaian. Berikut bukti contoh soalnya. Bacalah teks prosedur berikut dengan saksama. Tambahkan sedikit air, aduk rata. Ambil segelas beras ketan, rendam 20 menit. Beri perasan daun jeruk nipis, menumbuk dan mengayak sampai halus. Gunakan masker menjelang tidur, biarkan semalam paginya bersihkan dengan air dingin, lakukan setiap hari. Perbaikan kalimat nomor 4 teks prosedur tersebut yang tepat adalah pada data J termasuk ranah kognitif tingkat penilaian karena peserta didik mendapat perintah untuk membandingkan dan menduga sebuah langkah-langkah yang tepat untuk menggantikan yang belum tepat. Berikut contoh yang lain. Kampung Budaya Jalawastu merupakan sekumpulan masyarakat yang berada di antara lereng Gunung Kumbang dan Gunung Sagara. Secara geografis, Desa Cisereh merupakan desa paling selatan dan salah satu dari 3 desa di Kecamatan Ketanggungan yang kebanyakan warganya menggunakan bahasa Sunda Brebes. Menuju lokasi kampus dari ibu kota Kabupaten Brebes harus menempuh jarak sekitar 50 km atau bisa ditempuh dengan waktu 2,5 jam. Akses jalan yang naik turun perbukitan membuat wilayah tersebut sulit dijangkau. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan isi teks adalah pilihannya ada A, B, C, D. Pada data K termasuk ranah kognitif tingkat penilaian atau evaluasi karena peserta didik mendapat perintah untuk mencari pernyataan yang tepat mengenai budaya Jalawastu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil analisis dari kelompok kami. Berdasarkan hasil evaluasi pada soal mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Al-Hikmah ditemukan beberapa hal yang sudah kami bahas di bagian pembahasan. Nah, terus evaluasi hasil butir soal ini diletakkan pada proses model evaluasi. Pada analisis artikel, kami menggunakan aspek kognitif taksonomi Bloom. Jadi, keenam aspek telah kami temukan datanya, baik itu berupa menghafal, memahami, terus menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta membuat. Kami menemukan semua data-datanya. Gue anyuk serta membuat bayawis ya. Cukup. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.